perjalanannya kan karena jauh banget ya kalau mau ke Dari sana. ujung ke ujung Oh, gitu. lumayan itu. Masalahnya kita juga naik mobil bak sampai gimana ya, off road ya bahasanya Iya. teh. Itu juga paling berkesan. Iya, betul. berkesan banget. Soalnya jalannya hancur, Jalannya Bang. hancur, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Cahyadi. Senang sekali saya bisa menyapa seluruh pemirsa Wika TV dimanapun berada dalam Wika Talk edisi ke-27. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama dua orang mahasiswa yang sangat begitu hebat dan aktif mengabdikan dirinya untuk masyarakat umum. Dan pada hari ini kita akan membahas tema tentang suka duka menjadi relawan. Langsung saja kita sapa dua mahasiswa yang sangat luar biasa ini. Yang pertama dengan Saya Muhammad Rafli di Darmawan, akrab disapa Rafli aja. Bang Rafli ya, Ya. dari Saya Prodi? dari Prodi Kesmas, Kesehatan Kesmas. Masyarakat, Semester 6. semester 6. Bang Rafli dari Kesmas semester 6. Yang sebelahnya? Kalau aku Siti Nur Inayah Muflihah, biasa dipanggil Inai. Aku dari program studi Pendidikan Agama Islam, sama semester 6 kita berdua. Oh, PHI. Kita satu fakultas ya, Oh, iya. sama-sama dari FHI. Jadi harus bangga. Iya, siap. Saya pun bangga. Bangga ya? Iya. Kita bangga menjadi Mahasiswa Wika. Mahasiswa Wika. Kita harus bangga. Lebih bangga lagi menjadi relawan. Nah, berbicara tentang relawan, ngomong-ngomong KSR PMI Wika, mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham, yang belum tahu apa sih KSR PMI Wika itu. Kalau silakan. iya dari aku ya boleh. Mungkin sebelumnya tadi kita belum perkenalan di jabatan KSR sendiri boleh. ya kan. Sekalian. Sekalian. Aku tadi Inai itu sebagai komandan KSR PMI Wika Bogor. Lalu nih teman saya Rafli sebagai wakil, kebetulan wakil komandan. Wakilnya ya, Iya, wakil komandan luar dan biasa. komandan. Terus sebenarnya dari teman-teman juga kadang kurang tahu ya KSR PMI itu apa gitu. Iya. Kadang taunya PMI gitu kan. Mungkin yang dulunya pernah ikut PMR, Iya. PMR-nya di kampus gitu. PMR-nya di Sepintas kampus gitu. Cuma kalau misalkan KSR PMI itu kepanjangan dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Jadi KSR PMI Wika Bogor itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di lingkupan Universitas Ibnu Khaldun ya, yang berada di lingkupan kampus. Lalu dinaungi oleh dua lembaga kebetulan. Yang pertama itu dari Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, karena kan kita berada di kampus ya Kak. Terus yang kedua itu kita berada di bawah naungan lembaga Palang Merah Indonesia. PMI ya, berarti PMI Kota Bogor. PMI Kota Bogor, karena kita berada di lingkupan Kota Bogor, maka dari itu kita juga berada di bawah lembaga cabang Kota Bogor, PMI Kota Bogor. Terus Berarti kita karena memang lingkupnya di kampus, jadi di Iya. bawah dua lembaga, di bawah di Rektorat dan PMI Kota PMI Bogor. Kota Bogor. Terus yang membedakan KSR PMI Wika dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain itu apa sih? Jadi gini Bang ya, Rafli. Bang. Sebenarnya kan di Indonesia ini banyak ya lembaga-lembaga kemanusiaan gitu kan. Ada yang di bidang kemanusiaan, ada yang di bidang lingkungan, terus ada juga yang mungkin seperti di ambulan dan segala macam lah ya. Kalau misalnya untuk di KSR PMI Unit Wika Bogor ini dia organisasinya menaungi mahasiswa gitu kan. Nah, Berarti hanya internal dari teman-teman mahasiswa ya. Sebenarnya kan KSR kan ada yang di unit perguruan tinggi, ada yang langsung di kota atau kabupaten itu. Kalau misalnya di kota kabupaten itu lebih ke umum, untuk umum. Kalau misalnya untuk di Perti dia untuk lebih ke mahasiswa nama itu. Terus juga yang pertama kita daungannya di bawah PMI. Tadi kan udah dijelasin sama Teh Ina ya. Kalau misalnya untuk KSR ini di bawah PMI dan juga di bawah kampus, rektorat ya, di bawah kampus atau rektorat. Nah jadi ibaratnya kalau misalnya ini kita lebih menjurus kepada kesehatan, lalu juga tentang tanggap darurat bencana ya, semacam seperti itu. Berarti kalau ada bencana-bencana alam di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor maupun di luar Bogor itu sering terjun ke lapangan ya? Nah, kalau misalnya untuk terjun ke lapangan kita bisa berupa bantuan secara langsung, bisa juga bantuan berupa seperti logistik segala macam. Kita biasa melakukan seperti penggalangan dana baik secara langsung maupun secara online lah bisa.
Ada nggak sih satu pengalaman seru atau yang benar-benar sangat berkesan gitu ketika teman-teman KSR ini turun ke lapangan? Misalkan tahun berapa nih ada bencana di Bogor atau di mana gitu, yang benar-benar paling berkesan gitu. Waktu berkesan banget sih pas tahun 2022 ya, akhir tahun kan Bogor sempat ada bencana banjir Banjir ya. ya Terus yang di Bogor di Barat Bogor ya. Barat, terus udah gitu di Jalan Dadali juga yang Oh almarhum iya. IPB, almarhumah dari IPB. Itu alhamdulillah dari UIK itu diajak oleh teman-teman dari PMI Kota buat turun langsung ke bencana gitu. Sebenarnya kalau dibilang berkesan, itu semua kegiatan yang kita lakukan itu alhamdulillahnya selalu berkesan gitu. Cuman menurut pengalaman pribadi saya, terutama sebagai seorang perempuan, turun ke lokasi bencana, apalagi bener-bener operasi SAR turun menyusur sungai, itu benar-benar sesuatu yang berkesan bagi pribadi saya juga. Pengalaman baru ya. Iya, karena kebetulan pada saat itu juga kan berapa hari ya, kurang lebih kan seminggu lebih ya mencari apa namanya almarhumah itu. Yang ke bawah arus itu Ke ya. bawah arus, bener-bener perempuan sendiri bener-bener menyusur sungai kurang lebih berapa belas kilometer. Itu ternyata menguras tenaga, jadi bener-bener apresiasi banget sama teman-teman KSR dari mana-mana, relawan lah intinya Gabungan gitu. berarti ya. Gabungan operasi SAR gabungan, ternyata seru, cuma capeknya pasti ada kan, namanya juga manusia ya. Iya. Tapi ternyata itu adalah pengalaman yang sangat berkesan banget sih kalau misalkan buat saya gitu. Terus ketemu teman-teman banyak dari beberapa lembaga kan, dari Tagana, terus ada PBBD, segala Lembaga-lembaga kemanusiaan lembaga-lembaga lainnya ya. kemanusiaan yang lainnya. Ternyata eh, ada apa namanya, banyak sekali orang baik di dunia ini gitu. Luar biasa. Jadi saya tuh selalu terngiang-ngiang, dulu tuh saya sempat aktif juga di PMR dulu Oh masih iya, sekolah. PMR. Jadi prinsip teman-teman PMR itu adalah orang-orang yang apa namanya, relawan ya. Disebutnya relawan tuh berarti kan dia mengorbankan Iya, waktunya, tenaganya, semuanya kan untuk betul. kemanusiaan, untuk masyarakat. Jadi prinsipnya itu biarpun lelah, capeknya akan hilang, tapi amal jariahnya akan kekal. Amin. Amin. Jadi prinsipnya kan anfa'uhum linnas kan, Iya, Ya, betul. betul. meluaskan manfaat gitu. Nah kalau dari Bang Raffi sendiri mungkin ada kesan yang sampai hari ini sulit dilupakan gitu. Oh, kesannya. Sebenarnya kan tadi udah jelasin ya. Kesannya itu sebenarnya semua yang kita Pasti tuh banyak berkesan berkesan dong. semuanya kan. Cuman kan pasti ada aja Iya. momen yang betul-betul wah selalu Iya, terngiang-ngiang nih betul. gitu. Nah, sebenarnya kan waktu itu saya bareng sama Tina juga kan Ikut ikut gabung juga operasi ya. SAR juga kan, gabung sama teman-teman lain juga. Terus selain itu pernah turun juga di waktu itu lokasi bencana di Cianjur. Oh, Ya, Cianjur. waktu Iya, itu Cianjur. Gempa bumi bumi. ya. Ya, alhamdulillah kita untuk bencana gempa bumi juga turun langsung bersama UIK juga. Terus juga kita koordinasi juga dengan PMI kota ya. Kita di situ bagian di pelayanan kesehatan. Jadi saya waktu itu terjun langsung tuh ke kampung-kampung yang terkena bencana tuh. Kita data ada yang sakit apa, ada yang sakit apa. Terus kita lakukan pemeriksaan kesehatan seperti cek tekanan darah segala macam. Berkesan sih itu ya, soalnya kita langsung berinteraksi gitu dengan masyarakat. Terjun langsung di Terjun masyarakat. Lebih bangga lagi prodinya dari Kesmas, kemudian ilmunya langsung dimanfaatkan di lapangan gitu kan. Nah, berbicara tentang KSR PMI UIK nih, Betul. itu kegiatannya apa aja sih biasanya kalau di lingkup internal kita? Sebenarnya kalau saya izin jawab Bang ya. Siap. Nah, dari internal UIK, KSR UIK ini banyak nih Di programnya. antaranya Di antaranya ya. Yang pertama rutin nih donor darah. donor Donor darah. darah Iya, pasti donor rutin kan. Insya Allah 3 bulan sekali lah donor darah kan. Terus waktu itu kita ada program pengabdian masyarakat. Waktu itu kan sempat ada bencana tuh di daerah Leuliang ke sono di Luisaden. Purasada, Iya. Oh iya, Puraseda, tahu. Tanjung Sari segala macam kan. Di Nah, atas. kita waktu itu turun tuh ke daerah dampak bencana tersebut. Kita di situ ngadain program pengabdian. Karena kita di situ langsung terjun ke apa namanya? Sasarannya itu ibu-ibu, terus ke anak-anaknya. Jadi kita ngadain pemeriksaan kesehatan, terus kita mengadakan ngajar untuk anak-anaknya di situ. Terus juga sekalian kita bakti sosial, gitu. Baksos ya. Baksos. Berarti Iya. banyak banget kegiatan sosial yang dilakukan teman-teman KSR Iya, nih gitu kan. insya Gak Allah. hanya di internal kampus, tapi aktif juga di luar Di ya. Di luar. Terus kan berbicara tentang KSR, mungkin kesannya lebih ke kesehatan mungkin ya. Ya, Kesehatan PMI gitu. Apakah lebih banyak teman-teman yang masuk itu bergabung dari Fikes atau umum gitu, banyak juga yang gabung?
Sebenarnya kalau misalkan dari KSR sendiri nggak selalu Tentang anak kesehatan. Vikes, kayak masuk KSR anak Vikes. Iya. Kebetulan juga saya juga dari PAI gitu kan, Hmm. bukan dari Vikes. Jadi kayak kita belajar bareng-bareng di KSR, tidak selalu tentang kesehatan kan, terus udah gitu tentang organisasi juga kan kita belajar gitu Iya. kan di KSR. Jadi kalau misalkan ada bahasa yang masuk KSR itu harus anak Vikes tuh enggak. Enggak ya. Karena kan kebetulan aku dari angkatan 25 ya, kita kan udah mempunyai 27 angkatan Masya sampai Allah. saat ini. Alhamdulillah. Aku dari angkatan 25, kita dari berapa prodi nih Kak? Aku Gabungan dari ya? gabungan, ada dari PAI, ada dari KPI juga ada, Vikes juga ada gitu. Jadi dari beberapa prodi juga ada, dari hukum juga ada. Terus udah gitu emang kebanyakan dari angkatan kita nih dari angkatan baru 27 memang banyak dari Anak-anak Vikes, kesehatan. anak-anak kesehatan. Dan itu alhamdulillah juga ya. Jadi nanti dia bisa mengabdikan seluruh ilmunya dari Vikes nanti di KSR gitu. Jadi Iya. suatu kebanggaan Berarti ini juga. buat teman-teman semua, buat teman-teman mahasiswa nih yang mau gabung ke KSR, berarti tidak menutup kemungkinan, Iya, tidak ada betul. sekatan gitu kan. Mau dari jurusan apapun bisa Apapun masuk bisa. KSR. Kita Betul. belajar Ini bareng-bareng aja ya. dari PAI masuk KSR. Jadi komandan. Jadi komandan Jadi lagi. komandan lagi. Malah dari kesehatan jadi wakil Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Saling melengkapi Saling Kak melengkapi. kita. Betul. Jadi intinya sih lebih ke cara kita berproses ya kan. Betul. Pilih UKM itu Betul. artinya kita mau berproses Betul, ya kan. betul. Mau membentuk diri kita jadi apa sih? Mau ke sosial kah? Mau Iya. ke perfilman kah? Mau ke seni itu banyak sekali. Banyak, Pengembangan diri kita kan. pengembangan Salah satunya adalah KSR, KSR, PMI. PMI. Ya, minat bakat lah intinya. Minat dan bakat Minat ya. dan bakat. Nah, tadi kan udah banyak banget nih cerita tentang pengalaman, mau itu di internal, mau itu di eksternal kampus gitu kan. Nah, berbicara tentang kegiatan KSR PMI UIK ini gitu kan. Di antara yang tadi kan sudah dijelaskan ada donor darah, mungkin ada kegiatan lain yang selalu dijalankan rutin oleh teman-teman KSR. Kita kalau misalkan selain di eksternal ya, kita juga kan ada kegiatan bener-bener program kerja wajib ya yang dilakukan di KSR. Kalau misalkan sebelum menjadi anggota KSR tuh kan ada namanya kita pelatihan dasar Kak. Pelatihan dasar. Jadi Kayak diklat gitu ya. kayak diklat kayak gitu selama 3 hari. Namun sebelum kita melakukan pelatihan dasar itu, kita melakukan beberapa pembekalan materi yang harus wajib dilakukan oleh calon anggota kami gitu. Ada materi apapun, dari kayak kepemimpinan, keorganisasian, sampai ke materi pertolongan pertama, terus tanggap darurat bencana, water rescue, vertical rescue gitu. Itu kita ada pembekalan materi di setiap minggunya. Kalau misalkan kita hitung-hitung ya sekitar 2 bulanan pembekalan materi Itu itu. tahapan mau Iya, masuk jadi tahapan anggota masuk tuh. menjadi anggota KSR tuh seperti Jadi itu. betul-betul di Iya, apa betul-betul. namanya Kasih materi disuapin terus tuh materi-materi ya. disuapin. Pembekalan lah. Pembekalan ya. materi. Nah, nanti pada saat pelatihan dasar kita praktek-praktek terkait materi-materi yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Dan alhamdulillahnya juga kalau saat pembekalan materi itu kita mengundang beberapa pemateri yang memang sudah ahli dalam bidangnya gitu. Water rescue kita suka mengundang ke BPBD ya, yang khusus. Bukan dari Damkar. Enggak gitu ke BPBD. Terus udah gitu segala kayak pertolongan pertama, perawatan keluarga, kita ngundang PMI Kota Bogor gitu yang memang sudah ahli dalam bidangnya gitu. Jadi sih Kak. menghadirkan orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya ya. Oke. Selain pelatihan Selain dasar itu mungkin ada lagi. kita juga alhamdulillah ya dipercaya buat menjadi tim medis Tim ya, medis, betul. Rafli. Dari kalau misalkan di kampus-kampus dari dari BEM, dari Hima, dari apapun itu gitu, dari Wika sendiri kan ya, dari rektorat kalau Iya. misalkan ada apapun alhamdulillah dipercaya kita untuk menjadi tim medis Iya, gitu saya sih. pun beberapa kali ada kegiatan di kampus selalu jalan bareng sama teman-teman Iya. karena kan penting banget, harus siaga Iya. gitu kan. Mau atau enggaknya orang-orang yang memang harus dibantu itu kan yang penting kita sudah standby. Standby gitu. Betul. Ada lagi kegiatan lainnya selain tadi pelatihan dasar, materi-materi yang memang harus diberikan kepada calon anggota, mungkin ada lagi? Kita juga ada
Jadi setiap angkatan itu kita mempunyai program acara angkatan, Kak. Proker ya. Itu sebenarnya bukan proker masuknya. Jadi setiap angkatan itu harus mengadakan suatu acara pengabdian masyarakat. Nah, waktu angkatan aku 25 itu kita bakti sosial di panti asuhan ya, Rafli. Ya, namanya KSR Goes to Panti. Iya, KSR Goes to Panti gitu. Jadi kita ke panti asuhan untuk mengadakan apa tuh bahasanya? Bahasanya kita mengadakan penyuluhan. Penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan. Dan juga diselingi dengan games lah, terus dan bakti sosial. Bakti sosial itu angkatan 25. Terus angkatan 26 ada lagi, Kak. 26 itu ada namanya gerakan KSR mengajar. Itu kita ke daerah yang terdampak bencana alam di Luwiliang tadi. Yang di Puraseda itu. Iya, di Puraseda itu. Itu kita ada berapa hari ya? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Kita mengajar ngaji juga, terus penyuluhan kesehatan juga, terus udah gitu mewarnai segala macam. Kita itu juga di panti asuhan ya kalau nggak salah ya. Seperti pondok itu. Iya, kayak pondok pesantren Salafi mungkin ya. Iya, kobong bener-bener. Iya, benar. Alhamdulillah dari ustadznya baik. Iya, dia baik. Welcome. Sampai kita pulang juga pada nangis, pada pengen kita lebih lama. Itu kan yang paling berkesan. Nah, itu betul, berkesan hal-hal banget. yang kayak gitu kan. Sebenarnya sedih juga ya ninggalin teman-teman, tapi alhamdulillah komunikasinya sampai sekarang juga berteman di WhatsApp, kan jadi tukeran WhatsApp jadi ya saudara, kalau jadi pada tahu. Coba bener-bener perjalanannya kan karena jauh banget ya kalau mau ke sana. Dari ujung ke ujung. Lumayan itu. Masalahnya kita juga naik mobil bak sampai gimana ya, off road ya bahasanya. Itu juga paling berkesan. Iya, berkesan banget. Soalnya jalannya hancur. Jalannya hancur, Kak. Benar parah. Makanya itu juga. Terus angkatan 27 terakhir kemarin itu bulan apa ya? Awal tahun kemarin itu ada hitanan massal. Sunatan massal. Jadi bentuk acaranya, mau itu prokernya lebih ke pengabdian. Hanya kemasannya aja yang berbeda kan. Ada yang tadi ke panti asuhan, kemudian ada yang namanya tadi sunatan massal. Itu kan bentuknya pengabdian semua. Hanya jenis dan kemasan yang berbeda kan. Betul. Ini ada pertanyaan yang paling menarik nih. Apa? Pernah gak sih merasa capek jadi relawan? Dari Rafli dulu mungkin mulai. Kalau misalnya ini agak-agak bikin chemistry nih. Chemistry. Ya, betul. Pernah gak sih ngerasa capek jadi relawan? Kalau misalnya manusiawi ya, kalau rasa capek itu ya sebenarnya. Cuman bukan berarti karena capek itu jadi kita berhenti. Nah, kalau misalnya kita capek kan ada waktu istirahat segala macam. Nah, jadi bukan jadi hambatan sih seperti itu. Itu gimana kita mengatur diri kita gitu. Kalau misalnya lagi capek gitu ya. Kalau rasa capek pasti ada soalnya. Iya, manusiawi ya, Kak. Kalau misalkan ditanya capek atau nggak jadi relawan, sebenarnya capek wajar. Tapi benar-benar kegiatan relawan itu membuat kita bahasanya ketagihan gitu ya, jadi pengen terus menerus gitu karena kenangannya juga yang berkesan. Jadi kayak dibilang capek ya wajar kalau misalkan capek. Semua ada nggak semua manusia yang ada nggak manusia yang nggak capek dunia ini? Kayaknya nggak ada ya, kayak kalau kata Aldi Taher, ada nggak manusia yang nggak bingung gitu kan? Semua orang bingung kecuali bingung gitu kan. Kalau di surga. Iya. Gitu. Begitupun capek. Nggak ada orang yang nggak capek. Iya, betul. Tapi kan pasti ada aja ya, kayak di momen-momen kayak kita lagi OVT atau apapun, kayak ngerasa capek tuh wajar. Manusiawi kan. Tapi kan kembali lagi kita harus punya booster nih, pemicu lagi biar kita semangat meluaskan manfaat lagi. Nah, betul. Makanya kalau capek tuh kita istirahat gitu. Jadi kita saling ngerti satu sama lain sih, Kak, teman-teman pengurus tuh. Kalau misalkan kayak Peli lagi capek gitu, ya udah istirahat dulu, naik gantian gitu. Jadi benar-benar saling nguatin sih satu sama lain. Alhamdulillahnya ya teman-teman pengurus, karena kan kita benar-benar dari semester 1 ya, dari maba. Iya, betul. Benar-benar dari semester 1 ikut KSR ini dari calon dari maba ya berarti ya? Dari maba berarti. Iya, dari maba. Berarti udah mau 3 tahunan. Iya, sudah sudah 3 tahun KSR PMI UIK ini. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang maba, mungkin bagi teman-teman maba nih yang tahun ini baru bergabung kan, ataupun teman-teman yang mahasiswa aktif yang mau bergabung ke KSR PMI UIK, caranya gimana sih gitu? Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi atau follow Instagram, TikToknya, monggo bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya untuk informasi ya, kita ada Instagram ya, @KSR PMI Wika Bogor. Jangan lupa di
follow. Di follow. Dan di situ tuh publikasi kegiatan gitu banyak di situ. Banyak. Bagi teman-teman yang Instagram. penasaran, bisa lah dilihat, Dikepoin ya. dikepoin. Oke, berarti kalau bagi teman-teman maba atau mahasiswa yang aktif yang mau daftar di KSR PMI UIK bisa menghubungi Instagram di bawah ini. Iya, betul. siap. Di bawah ini. Ada di sini ya. Langsung di-follow, nyalain notifikasinya. Yes, Iya, betul. betul. Terakhir, Terakhir. closing statement dari komandan, Komandan. Apa nih? Aduh dulu. deg-degan. tentang relawan atau kebermanfaatan, silakan. Oke, buat teman-teman di lingkupan Wika ya atau di yang lingkupan yang lain yang menjadi relawan teman-teman KSR atau teman-teman PMR atau yang lainnya, harus bisa berbangga diri terhadap teman-teman karena teman-teman sudah melakukan yang terbaik buat diri sendiri, buat orang lain. Jadi jangan pernah merasa kayak tadi Kak Dodi bilang ya, kalau misalkan capek gitu, itu jangan menjadi alasan untuk teman-teman berhenti gitu. Karena teman-teman kalau udah bisa bermanfaat buat orang lain, alhamdulillahnya ya, insya Allah punya pahala yang banyak. Amin. Menjadi bekal juga buat teman-teman. Jadi amal jariah. Amal jariah, betul. Jadi semangat terus teman-teman relawan. Oke, dari Bang Rafli silakan. Kalau misalnya dari saya, ya nggak jauh beda sih ya dari kata Kak Inai. Jangan jangan pernah capek untuk bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi kan dijelaskan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di KSR ini bisa menjadi wadah gitu ya bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi anggota KSR, menjadi relawan, bisa bergabung dengan kami gitu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, seru banget ini. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kebermanfaatan sosial, itu hal yang paling sangat seru. Karena memang saya sendiri pun hidup dibangun atas dasar pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita satu frekuensi ini, sama-sama mengabdi di masyarakat. Ya, alhamdulillah. Memang tugas mahasiswa kan, sebagai mahasiswa harus pengabdian kepada masyarakat. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Gitu. Nah, alhamdulillah sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya, sharing season luar biasa. Terima kasih banyak Bang Rafli, Kak Inai sudah mau mampir ke sini di UIK TV. Semoga Kak Inai, kemudian Bang Rafli dan teman-teman relawan dari KSR PMI UIK, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan walafiat. Semoga senantiasa selalu memberikan dan menebarkan manfaat untuk banyak orang. Dan buat teman-teman semua pemirsa UIK TV yang mau informasi lebih lanjut tentang KSR PMI UIK Bogor atau tentang UIK TV, bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Saya Dodi Cahyadi pamit undur diri. Beli cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Terus saksikan, pantengin UIK TV dalam edisi UIK Talk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.